selamat pagi semuanya. Siapa yang sudah siap beribadah hari ini? Yang sudah siap, yuk kita bangkit berdiri. Sebelum mulai ibadah, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Pagi hari ini kita mau meminta pimpinan Tuhan supaya kita percaya dan mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan, ajarku berdoa. Ajarku berdoa, ajar percaya, ajarku cinta Yesus sepenuh hati, ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Ajarku berdoa, ajar percaya, ajarku cinta Yesus sepenuh hati, ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Sekali lagi. Ajarku berdoa, ajar percaya, ajarku cinta Yesus sepenuh hati, ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Semuanya sikap berdoa, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapak atas kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk boleh lagi kembali berkumpul, beribadah lagi pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mulai ibadah hari ini, kiranya Tuhan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap bangkit berdiri ya. Kita bersyukur Tuhan masih memelihara kita. Itu semua tidak terlepas dari kasih Yesus yang begitu besar dan begitu indah. Mari kita naikkan pujian kasih Yesus manis dan indah. Pakai gerakan ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah, amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Silakan duduk. Anak-anak tahu Tuhan Yesus juga menyediakan tempat yang indah bagi orang yang percaya kepadanya. Kita harus mengabarkan hal yang indah ini mulai dari mama papa dan yang ada di rumah kita. Yuk kita nyanyikan Oh Mama, Oh Papa, percayalah. Oh Mama, Oh Papa, percayalah.
susah. Oh mama, oh papa percayalah. Oh kakek, oh nenek. Oh kakek, oh nenek percayalah. Rumahmu di sanalah. Sana surga yang mulia, sana tak ada susah. Oh kakek, oh nenek percayalah. Oh kakak, oh adik. Oh kakak, oh adik percayalah. Rumahmu di sanalah. Sana surga yang mulia, sana tak ada susah. Oh kakak, oh adik percayalah. Percaya saja tidak akan cukup. Nah, kita juga harus mau belajar taat kepada firman Tuhan. Kita naikkan pujian percaya dan taat. Iringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, Dia beserta kita dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Sekali lagi. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, Dia beserta kita dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Semuanya sikap berdoa, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuji nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami, mempersiapkan telinga kami dan hati kami, biarlah kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya juga Tuhan yang memberkati guru sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang diberitakan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh mendengarkan lagi kebenaran firman Tuhan ya. Akhir-akhir ini sering turun hujan ya. Bahkan ada teman-teman kalian yang rumahnya kebanjiran saking deras hujan yang turun dan sampah yang menumpuk. Makanya rumah mereka kebanjiran gitu ya. Kita berdoa juga ya untuk mereka. Kiranya Tuhan menolong teman-teman kalian yang sedang kesusahan. Nah, Alkitab menceritakan suatu kisah juga tentang hujan. Tapi kali ini hujan tidak turun sama sekali. Oh, kok bisa ya? Karena Tuhan berfirman, tidak akan turun hujan. Nah, Tuhan berbicara tentang hal ini kepada nabinya, yaitu Nabi Elia.
Nabi Elia ya. Elia adalah seorang nabi Allah. Pada masa itu Allah tidak berbicara melalui orang lain gitu ya. Allah berfirman melalui perantaraan nabi. Nah, Allah mengutus Nabi Elia untuk pergi menemui Raja Ahab yang memerintah pada saat itu. Raja Ahab ini memerintah bangsa Israel pada masa itu ya. Maka pergilah Elia dengan taat menemui Raja Ahab. Ya, Elia pergi. Kira-kira Raja Ahab ini orangnya seperti apa ya? Raja Ahab ini adalah raja yang jahat di mata Tuhan karena dia beribadah kepada Baal dan juga membuat bangsa Israel juga beribadah kepada Baal. Alkitab katakan Raja Ahab ini lebih jahat daripada raja-raja yang sebelumnya. Dia adalah orang yang sangat tekun menyembah Baal. Ya, bukan tekun menyembah Tuhan, tapi raja ini tekun menyembah Baal. Dan ini yang membuat dia menjadi lebih jahat daripada raja-raja lain. Dia juga mengambil Isabel, seorang perempuan yang sangat jahat dan merupakan keturunan Raja Sidon, raja yang tidak mengenal Tuhan, untuk menjadi istrinya. Baal ini adalah dewa yang dipercaya sebagai dewa yang bisa menurunkan hujan kala itu ya. Orang-orang yang menyembah Baal percaya bahwa Baal lah yang dapat menurunkan hujan. Apa benar Baal yang dapat menurunkan hujan? Tentu saja tidak ya. Yang dapat menurunkan hujan adalah ya Allah. Allah sang pencipta langit dan bumi. Nah, maka Nabi Elia ini datang memberitahukan kepada Raja Ahab bahwa Allah tidak akan menurunkan hujan sama sekali pada tahun-tahun itu. Ya. Raja Ahab setelah mendengar perkataan Nabi Elia ini, dia sangat marah. Dia marah karena Nabi Elia berkata bahwa Allah tidak akan menurunkan hujan. Raja Ahab percaya hujan akan tetap turun, ya, karena ada dewa Baal yang dia sembah. Dewa ini akan menurunkan hujan. Jadi dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Setelah itu Allah memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Nabi Elia percaya kepada Allah, maka dia dengan taat dia pergi seperti yang Tuhan perintahkan, gitu ya. Sesampainya di sungai Kerit, ya, Nabi Elia sampai di sungai Kerit. Nabi Elia percaya bahwa Allah tidak hanya menjaga dia dari raja yang jahat, tetapi juga memberikan segala sesuatu yang Nabi Elia perlukan, gitu ya. Nabi Elia dapat minum dari air sungai Kerit, gitu ya. Apakah cukup hanya dengan minum saja? Enggak cukup, ya. Enggak cukup cuma air minum saja. Lalu kita lihat, apa ya itu hitam-hitam yang ada di langit, yang terbang di langit? Allah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan Nabi Elia. Burung-burung gagak ini membawakan roti dan daging pada waktu pagi dan sore hari. Nah, kalau kalian lihat ya gambar ini, burung-burung gagak ini adalah jenis burung-burung gagak yang sangat besar, ya. Jadi burung gagak ini punya banyak sekali jenis, dan burung gagak yang dipakai Tuhan ini adalah jenis burung gagak yang sangat besar. Mereka adalah burung gagak yang bisa memakan apapun, termasuk sampah, ya. Tentu saja mereka sangat suka yang namanya daging.
Bahkan burung gagak besar ini tidak ragu menyerang teman atau binatang yang lebih besar dari dia untuk merebut daging. Tapi Alkitab sekali lagi memberitahu kita bahwa Allah dapat memakai burung-burung pemangsa ini untuk membawakan roti dan daging kepada Elia. Luar biasa sekali ya. Tuhan kita punya kuasa yang besar untuk memerintahkan burung-burung ini datang kepada Elia membawakan makanan untuknya. Nah, sementara itu hujan benar-benar tidak turun sama sekali di Israel. Sulit sekali ketika hujan berhenti. Tanaman tidak dapat tumbuh, manusia dan binatang tidak memiliki air untuk diminum. Lalu bagaimana ya dengan Nabi Elia? Nah, setelah beberapa saat, air sungai Kerit pun mengering karena hujan tidak turun sama sekali di negeri itu. Elia tidak dapat lagi meminum air dari sungai Kerit karena sudah kering. Tapi Allah tidak lupa kepada Nabi Elia, Nabi Elia pun tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Waktu Nabi Elia berdoa kepada Tuhan, firman Tuhan datang kepada Nabi Elia. Allah menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat, sebab Allah sudah memerintahkan seorang janda untuk memelihara Elia. Janda itu apa sih, Tante? Janda itu adalah seorang ibu yang sudah tidak memiliki suami lagi, Maka Elia taat kepada Allah. Sekali lagi, Elia taat, mendengarkan firman Tuhan, dan dia taat. Dia percaya bahwa Allah akan memimpin dia ke jalan yang benar. Maka bersiaplah Elia dan pergi ke Sarfat. Kalian boleh lihat petanya dari sungai Kerit, dia berjalan ke arah Sarfat. Elia terus berjalan. Nah, setelah sampai di pintu gerbang kota Sarfat, dia melihat seorang ibu sedang mengumpulkan kayu bakar. Ibu ini adalah yang tadi Allah sudah sebutkan dalam firman-Nya, bahwa ibu ini yang akan menolong Nabi Elia. Nabi Elia lalu berkata kepada ibu ini, tolong bawakan saya air minum. Saya haus sekali karena perjalanan dan hampir tidak ada air yang tersedia untuk diminum. Jangan lupa satu lagi, tolong bawakan juga sepotong roti untuk saya makan. Ibu ini lalu berbalik dan berkata dengan sedih, demi Tuhan Allah Israel yang hidup, aku tidak memiliki lagi roti sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Anda lihat kan, saya sedang mengumpulkan kayu bakar. Saya akan pulang ke rumah, lalu membuat perapian dan membuat roti untuk saya dan anak saya makan. Setelah itu, saya dan anak saya hanya menunggu sampai kami mati kelaparan. Lalu Nabi Elia berkata kepada si ibu, jangan takut. Ibu pulang saja dan buatlah sepotong roti untukku. Setelah itu, ibu baru membuat roti untuk ibu dan anak ibu makan. Allah Israel. Wah, Nabi Elia berkata lagi Allah Israel berkata bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai Allah menurunkan hujan lagi. Nah, si ibu ini kira-kira bagaimana ya? Aduh, tinggal sedikit nih tepungnya. Minyaknya juga tinggal sedikit. Tapi si ibu ini percaya pada kata-kata Nabi Elia, lalu dia pulang dan membuat roti untuk Nabi Elia makan. Setelah itu,
Nabi Elia menyuruh untuk membuat lagi untuk si ibu dan si anaknya, ya. Lalu si ibu ini berpikir, bagaimana ya? Tadi kan sudah dipakai tepungnya, minyaknya juga sudah dipakai. Tapi dia mengambil lagi dari tempayan tepungnya, masih ada ternyata. Ya, ternyata masih ada, dan minyak di dalam buli-buli pun masih ada. Seperti yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Elia. Tepung dalam tempayan tidak pernah habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak berkurang. Setiap hari hal yang sama terjadi, gitu ya. Selalu ada cukup makanan untuk mereka semua. Tapi suatu hari terjadi sesuatu yang menyedihkan, ya. Anak sang janda ini jatuh sakit. Aduh, pusing gitu ya. Mama, mata saya pusing. Sakit sekali kepalanya, ya. Penyakitnya makin lama makin parah. Dan akhirnya si anak ibu ini meninggal. Si ibu sangat sedih dan marah. Lalu dia menemui Nabi Elia dan berkata, "Apakah ini tujuan kedatanganmu ke rumahku untuk menyelidiki dosaku dan membuat anakku mati?" Ya, ibu ini sangat sedih karena kehilangan putranya, ya. Tidak hanya si ibu, tetapi Nabi Elia pun sedih. Lalu dia berkata kepada ibu itu, "Bawa anak itu kepadaku." Maka Nabi Elia menggendong anak itu dan membawanya naik ke kamarnya dan meletakkan si anak itu di atas. Nabi Elia lalu berdoa kepada Tuhan, ya, kepada Allah. Karena Nabi Elia tahu bahwa hanya Allah saja yang sanggup menolong. Tuhan mendengarkan tidak doanya Nabi Elia? Tentu saja, ya. Tuhan mendengarkan doanya Nabi Elia. Lalu anak itu mulai bernafas kembali dan membuka matanya. Wah, Nabi Elia menggendong anak itu dan membawa turun untuk bertemu dengan ibunya kembali, ya. Kata Nabi Elia, "Lihat, anakmu hidup, Ibu." Si ibu ini sangat senang dan bersyukur, gitu ya. Lalu si ibu ini berkata kepada Nabi Elia, "Sekarang saya benar-benar yakin dan percaya bahwa engkau adalah Nabi Allah dan bahwa perkataan yang engkau ucapkan adalah benar-benar perkataan dari Allah sendiri." Nah, anak-anak, dari cerita tadi, gitu ya, hal-hal ajaib apa sih yang Allah lakukan? Pertama, Allah melindungi Nabi Elia dari raja yang jahat. Masih ingat gak namanya? Betul ya, Raja Ahab, gitu ya. Allah juga mengirim burung-burung gagak untuk memberi makan Nabi Elia, ya. Lalu hal ajaib apa lagi? Allah membuat tepung dan minyak tidak pernah habis, ya. Lalu apa lagi? Allah juga membangkitkan anaknya si janda ini, ya. Kenapa Allah membuat berbagai macam hal-hal yang ajaib? Karena Nabi Elia mempercayai Allah, sehingga Nabi Elia taat akan perintah Allah. Karena Nabi Elia tahu bahwa Allah akan menepati janjinya, dan dia juga tahu bahwa Allah akan memelihara seluruh kehidupannya. Nah, apakah kalian percaya kepada Tuhan? Pasti jawabnya, "Iya, saya percaya." Nah, untuk taat, kamu harus percaya terlebih dahulu.
Percaya itu berarti kalian yakin bahwa hanya Allah yang dapat melakukan segala sesuatu yang dikatakannya melalui firman-Nya. Waktu kalian sungguh-sungguh mempercayai Allah, maka kalian pun akan juga bersedia untuk taat kepada Allah. Di dalam Alkitab siapa lagi yang pernah mati dan hidup kembali? Siapa? Ya, betul ya, Tuhan Yesus. Tetapi Yesus tidak mati karena sakit. Yesus mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita supaya kita boleh diampuni. Dan dia juga bangkit kembali. Kalau si anak itu bangkit, nanti pasti suatu saat pasti mati lagi ya. Tetapi Yesus berbeda. Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Maka dari itu hanya kepada Yesus saja, Allah kita yang hidup, kita percaya dan taat. Ya, tadi kalian sudah menyanyikan lagu ini, percaya dan taat. Tidak hanya percaya saja, tetapi tidak taat. Tidak, ya. Atau saya taat aja tapi tidak percaya. Tidak. Percaya dan taat harus berjalan bersama-sama, ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 4. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dari Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sudah ketemu semua? Mazmur 23 ayat 4. Tante akan bacakan ya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin ya. Lembah kekelaman itu apa sih? Lembah kekelaman itu berarti saat-saat sulit. Ya, saat-saat sulit atau keadaan yang susah yang harus kita hadapi atau lewati. Lembah kekelaman Nabi Elia tadi ada banyak ya. Apa saja? Menghadapi raja jahat gitu ya, tidak memiliki makanan atau air untuk diminum. Dan dia harus meminta janda untuk memberikan makanan dari persediaan terakhir yang janda itu miliki ya. Setelah itu apalagi lembah kekelaman yang Nabi Elia hadapi? Menghadapi kematian dari anak janda itu, ya. Banyak sekali lembah kekelaman yang harus kita hadapi juga. Waktu kamu sakit, waktu papa mama kamu kehilangan pekerjaan, waktu keadaan menjadi susah. Tetapi meskipun menghadapi lembah kekelaman, sama seperti Nabi Elia, tidak takut gitu ya. Sebab Nabi Elia tahu bahwa Tuhan menyertai dia dan dia percaya kepada Tuhan. Waktu kamu menghadapi hal-hal yang sulit, berdoa seperti Nabi Elia. Percaya bahwa Yesus akan menolong kamu sesuai dengan caranya. Ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus kita adalah gembala yang baik. Dia akan melindungi kita dari bahaya. Dan dia akan membimbing kita di jalan yang benar yang harus kita tempuh. Ya, sewaktu kita percaya kepada Allah, Tuhan akan memampukan kita untuk taat pada perintah-perintahnya. Perintah-perintah Tuhan ada di mana? Perintah Tuhan ada dalam Alkitab. Ya, maka jangan bosan, jangan malas untuk rajin baca Alkitab kamu ya. Roh Kudus akan tolong kamu supaya kamu boleh mengerti. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, nanti ada beberapa aktivitas yang harus kalian kerjakan. Kalian boleh minta aktivitasnya di gereja ya. Mama papanya yang ke gereja boleh minta di aktivitasnya, atau nanti akan di-share oleh guru-guru sekolah minggu kalian masing-masing ya. Kita akan tutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah memimpin kita, menolong kita untuk boleh mengerti sekali lagi apa yang Tuhan mau
kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya. Tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan kalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kami lagi untuk kami boleh taat dan percaya kepada Tuhan. Tuhan pimpin kami ya Tuhan, walaupun di dalam masa-masa susah kami boleh terus berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Kami boleh terus berharap kepada Tuhan. Sama seperti Nabi Elia yang Tuhan pimpin dan pelihara, Tuhan juga akan memimpin seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dan Tuhan akan terus menjaga kami dari bahaya. Terima kasih Bapak, bila sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan yang boleh pimpin. Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami, juga guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu indah dan ajaib. Oleh karena itu, kita akan belajar satu lagu baru, yaitu Ajaiblah Firman Hidup. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup terindah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Bergema menggema Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus juru selamat, menguduskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Supaya iman kita kuat dan kita dapat menghidupi firman Tuhan, jangan lupa untuk terus rajin baca Alkitab. Berikut pembacaan Alkitab dalam 1 minggu ke depan.
Jangan lupa tetap berdoa, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.